Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hana Amila Hasanah dengan NIM 1172060038. Sekarang saya akan mempresentasikan jurnal internasional. Adapun judul dari jurnal internasional tersebut ialah Effectiveness Handout Based on Guide Discovery in Evaluation Process and Result of Biology Learning Subject. Sedangkan judul di bahasa Indonesianya ialah Efektivitas Handout berbasis penemuan terbimbing pada proses evaluasi dan hasil pembelajaran biologi. Langsung saja kita ke latar belakang masalah dari judul jurnal tersebut. Proses evaluasi dan hasil belajar pembelajaran biologi membahas tentang proses evaluasi dalam pembelajaran dan penerapan hasil belajar yang dirancang dan diolah. Beberapa permasalahan yang ditemukan selama pembelajaran ini adalah siswa sulit memahami pembelajaran dan tidak tersedianya sumber belajar yang dapat membimbing dan menjadikan siswa lebih mandiri dalam belajar. Untuk itu, perlu dikembangkan sumber belajar yang dapat membuat siswa aktif berpikir dan mengambil keputusan dengan bimbingan tenaga pengajar. Solusi untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan menerapkan metode penemuan terbimbing. Nah, pembelajaran metode terbimbing merupakan salah satu model pembelajaran inovatif yang dapat memberikan kondisi belajar aktif kepada siswa. Pembelajaran ini menekankan pada proses pemecahan masalah yang dihadapi secara ilmiah. Siswa tidak hanya sekedar mencatat dan menghafal materi saja, tetapi siswa juga aktif dalam berpikir, dan akhirnya bisa membuat kesimpulan dengan bimbingan guru. Pembelajaran dengan metode penemuan terbimbing dapat diubah menjadi handout berbasis metode penemuan terbimbing. Adapun poin-poin yang menjadikan rumusan masalah ialah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana keterlaksanaan penggunaan handout berbasis penemuan terbimbing pada proses evaluasi dan hasil pembelajaran biologi. Poin kedua, bagaimana efektivitas penggunaan handout berbasis penemuan terbimbing pada proses evaluasi dan hasil pembelajaran biologi. Yang ketiga, bagaimana hasil belajar siswa menggunakan handout berbasis penemuan terbimbing pada proses evaluasi dan hasil pembelajaran biologi. Dan poin yang terakhir ialah bagaimana respon siswa menggunakan handout berbasis penemuan terbimbing pada proses evaluasi dan hasil pembelajaran biologi. Selanjutnya, setelah rumusan masalah, kita akan langsung ke tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini juga sama mempunyai 4 poin. Yang pertama, untuk mengetahui keterlaksanaan penggunaan handout berbasis penemuan terbimbing pada proses evaluasi dan hasil pembelajaran biologi. Poin kedua, untuk mengetahui efektivitas penggunaan handout berbasis penemuan terbimbing pada proses evaluasi dan hasil pembelajaran biologi. Poin ketiga, untuk mengetahui hasil belajar siswa menggunakan handout berbasis penemuan terbimbing pada proses evaluasi dan hasil pembelajaran biologi. Dan yang terakhir ialah untuk mengetahui respon siswa menggunakan handout berbasis penemuan terbimbing pada proses evaluasi dan hasil pembelajaran biologi. Selanjutnya, kita ke metode atau langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian tersebut. Yang pertama, model yang dilakukan oleh peneliti jurnal tersebut untuk dapat melakukan penelitiannya menggunakan model 4 dimensi, yaitu define, design, develop, and disseminate. Adapun instrumen penelitian yang digunakan oleh peneliti jurnal ini menggunakan lembar observasi kegiatan kemahasiswaan yang terdiri dari 6 indikator. Apa saja sih 6 indikator tersebut? Indikator yang pertama ialah memperhatikan penjelasan dosen mengenai materi yang disampaikannya. Yang kedua, membaca handout. Yang ketiga, berdiskusi dengan anggota kelompok. Yang keempat, mempresentasikan hasil diskusi. Yang kelima, mengerjakan soal latihan dalam kelompok. Dan yang terakhir ialah tidak melakukan hal lain yang dapat mengganggu perkuliahan. Nah, jika data-data tadi sudah didapatkan lalu diisikan ke lembar observasi aktivitas siswa, maka selanjutnya data tersebut akan dianalisis dengan menggunakan rumus persentase. Adapun rumus presentasi ialah frekuensi aktivitas yang dilakukan siswa dibagi dengan jumlah siswa secara keseluruhan lalu dikalikan dengan 100%. Nah, di sebelah kanan terdapat tabel kriteria penilaian aktivitas siswa yang diadopsi dan dimodifikasi sebagai berikut.
Dapat dilihat oleh teman-teman sekalian, terdapat tingkat pencapaian 100%, lalu ada kriteria kegiatan dan konversinya. Nah, untuk tingkat pencapaian dari angka 81 sampai 100, kriteria kegiatannya sangat tinggi dan konversinya sangat efektif. Untuk jenjang yang 61 sampai 80, maka kriteria kegiatannya tinggi dan konversinya efektif. Untuk yang selanjutnya 41 sampai 60, maka kriteria kegiatannya sedang dan konversinya efektif. Sedangkan dari rentang 21 sampai 40, kriteria kegiatannya rendah dan konversinya tidak efektif. Dan yang terakhir dari rentang 1 sampai 20, kriteria kegiatannya sangat rendah, maka konversinya pun sangat tidak efektif. Setelah metode tersebut dilakukan, maka akan didapatkan hasil. Nah, tabel di sini merupakan tabel aktivitas mahasiswa dalam proses perkuliahan yang diamati oleh satu observer. Hasil observasinya ini dilakukan selama 14 kali pertemuan. Nah, untuk aktivitas dari angka 1 sampai 6 itu merupakan indikator yang tadi. Seperti yang pertama, memperhatikan penjelasan dosen tentang materi yang disampaikan, kedua membaca handout, dan yang lain-lain. Nah, dapat dilihat di sini ada angka atau kriteria aktivitas mahasiswa yang telah didapatkan, lalu didapatkan pula total dan rata-ratanya. Selanjutnya ke poin pembahasan. Nah, poin yang pertama mengenai indikator yang pertama tadi memperhatikan penjelasan dosen. Nah, mendapatkan nilai rata-rata 99,75%. Artinya, kegiatan tersebut sangat efektif. Hal ini dikarenakan handout yang disajikan berdasarkan model penemuan terbimbing yang membuat siswa menjadi aktif. Sehingga jika adanya handout, siswa tidak usah ribet atau perlu mencatat tentang materi, sehingga siswa dapat fokus memperhatikan apa yang sedang dosen jelaskan. Yang kedua, membaca handout. Mendapatkan nilai rata-rata 96,86%, yaitu sangat efektif. Nah, tingginya aktivitas membaca makalah karena handout yang dikembangkan memiliki komponen yang mampu menarik minat siswa untuk membaca. Dapat diketahui pula jika di dalam handout ini kenapa sih bisa menarik perhatian atau minat siswa dalam membaca? Karena di dalam handout disajikan gambar-gambar yang menarik, penggunaan kata-kata yang sederhana sehingga mudah dipahami, sehingga dapat memancing siswa dalam membacanya. Lalu, indikator yang ketiga, berdiskusi dengan anggota kelompok mendapatkan nilai rata-rata 99 dengan konversi sangat efektif. Nah, berdiskusi akan lebih efektif secara berkelompok karena siswa akan bekerja sama untuk mencari solusi atas masalah yang disajikan setelah mendapat pengetahuan awal. Jika dilakukan secara berkelompok diskusinya, maka siswa dapat bertukar pikiran tentang apa yang mereka ketahui di awal, sehingga diskusi akan berjalan dengan lancar. Yang keempat, mempresentasikan hasil diskusi, mendapatkan nilai rata-rata 55,14 dengan konversi cukup efektif. Pada beberapa pertemuan, tidak semua kelompok dapat memajang hasil diskusinya di depan kelas. Hal ini dikarenakan siswa merancang instrumen asesmen pada ranah kognitif, efektif, dan juga psikomotorik. Nah, hal ini menyebabkan tidak adanya ketersediaan waktu yang cukup. Karena begitu padatnya materi yang atau hasil diskusi yang disampaikan siswa, maka tidak semua kelompok kebagian untuk maju ke depan dan mempresentasikan hasil diskusinya. Oleh karena itu, nilai rata-ratanya rendah, hanya berkisar di angka 55,14. Indikator yang kelima yaitu mengerjakan soal latihan dalam kelompok. Mendapatkan nilai rata-rata 100 dengan konversi sangat efektif. Dengan menggunakan handout berbasis penemuan terbimbing, dapat membuat siswa lebih memahami soal-soal yang disajikan, sehingga saat mengerjakan soal latihan, secara berkelompok mereka akan lebih aktif. Selanjutnya, tidak melakukan hal lain yang mengganggu perkuliahan. Mendapatkan nilai rata-rata 100 sangat efektif. Terlihat bahwa seluruh mahasiswa fokus pada proses perkuliahan dan tidak melakukan hal-hal lain yang mengganggu jalannya perkuliahan. Nah, adapun kesimpulannya dapat diperoleh 4 poin juga. Poin yang pertama, penggunaan handout berbasis penemuan terbimbing pada proses evaluasi dan hasil pembelajaran biologi terlaksana dengan baik. Adapun pelaksanaannya dilakukan selama 14 kali pertemuan. Untuk poin yang kedua,
Handout berbasis penemuan terbimbing pada proses evaluasi dan hasil pembelajaran biologi terbilang efektif karena ditinjau dari aktivitas belajar siswa dengan rata-rata 91,79%. Kesimpulan yang ketiga, penggunaan handout berbasis penemuan terbimbing pada proses evaluasi dan hasil pembelajaran biologi dapat menaikkan hasil belajar siswa, dikarenakan siswa menjadi lebih mudah untuk menyerap konsep-konsep materi biologi. Sedangkan poin yang keempat, respon siswa terhadap handout berbasis penemuan terbimbing pada proses evaluasi dan hasil pembelajaran biologi ini menunjukkan respon yang positif. Hal ini bisa dilihat dari meningkatnya aktivitas siswa pada lembar observasi yang telah dijelaskan sebelumnya. Sekian tentang presentasi jurnal internasional yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata-kata. Ditutup saja dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.